Ya, puji Tuhan, kembali lagi dalam program Berkat Pagi. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama diberkati oleh Tuhan. Maka dari itu, saya akan sharing firman Tuhan dengan tema penyertaan Allah. Kita buka sama-sama Alkitab kita dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib dan yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu itu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di kaum keluargaku. Ayat terakhir, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Tema kita itu penyertaan Allah. Allah beserta kita atau Allah menyertai kita adalah ungkapan yang sering sekali kita dengar sebagai orang percaya. Dalam Alkitab terdapat 106 kali muncul kata Allah beserta kita ini. Dan bagaimanakah seharusnya kita memaknai penyertaan Allah itu dengan benar? Makna penyertaan Allah, mari kita pelajari bersama kata penyertaan Allah. Yang pertama, kita lihat di ayatnya yang ke-11. Di sana, poin yang pertama saya berikan yaitu penyertaan Allah tidak membuat kita menjadi muda, tetapi membuat menjadi indah. Nah, Hakim-Hakim 6, kita melihat di sana bagaimana Allah menyertai bangsa Israel. Tetapi tidak berarti kemudian bangsa Israel bebas dari yang namanya permasalahan. Mereka tetap mengalami berbagai ancaman demi ancaman dari orang Midian, peperangan demi peperangan, bahkan hambatan demi hambatan. Bahkan sejak zaman Musa memimpin mereka keluar dari Mesir, segalanya tidak berjalan dengan mudah. Ada banyak hal yang mereka hadapi, namun demikian akhir dari perjuangan mereka yaitu negeri Kanaan. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita bebas dari masalah, tetapi Tuhan berjanji akan memberikan kita kekuatan sampai yang terbaik yang akan kita dapatkan. Poin yang kedua, kita lihat dari ayatnya yang ke-13. Penyertaan Allah tidak menghilangkan masalah. Kalau misalnya kita baca di sana, kita mendapatkan bahwa selama kita hidup di dunia, masalah itu akan tetap ada dalam hidup kita. Terkadang bahkan Tuhan memakai masalah untuk mendidik dan mendewasakan kita sebagai orang percaya. Juga melatih kekuatan iman kita sebagai orang percaya. Dan terkadang masalah itu juga dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita akan kehidupan kita yang sudah mungkin melenceng dari hadapan Tuhan. Dan masalah juga seringkali Tuhan pakai untuk menyadarkan kita untuk terus menaruh harapan kepada Tuhan. Poin yang ketiga yaitu Allah menyertai kita untuk memberikan kita kemampuan. Kita lihat di ayatnya yang ke-14. Di sana dikatakan Tuhan berfirman kepada Gideon saat itu, dikatakan bahwa pergilah dengan kekuatanmu, selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Sesungguhnya kalau kita tahu Allah itu tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Dia selalu ada dalam hidup kita untuk memberikan kita kekuatan melalui setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita. Kita tahu bersama ketika Petrus dan murid-muridnya menghadapi ombak yang ada pada saat itu, Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan menolong mereka. Ketika ada perkawinan di Kana, Tuhan tidak meninggalkan mereka, tetapi Tuhan menolong mereka. Artinya, Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita, memberikan kita kemampuan ketika kita sudah mulai merasa lemah. Dan poin yang terakhir yaitu penyertaan Tuhan akan menjamin setiap kehidupan kita.
Penyertaan Tuhan akan menjamin setiap kehidupan kita. Di bumi ini tidak ada satupun hal yang bisa kita andalkan daripada Tuhan. Penyertaan Tuhan akan terus-menerus kita dapatkan ketika kita mau bersandar kepada Tuhan. Layaknya Gideon yang ingin menyelamatkan bangsa Israel dari cengkraman Midian, ia tetap berharap kepada Tuhan, dan apa yang Tuhan lakukan, ia menjamin hidup orang Israel itu. Menyelesaikan permasalahan, percayalah bahwa kekuatan kita itu berasal dari Tuhan. Semua pasti bisa kita selesaikan ketika kita beserta dengan Tuhan. Maka dari itu, pada saat ini, untuk mengakhiri mungkin tahun ini dengan baik, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Andalkan setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ingat bahwa Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, Tuhan akan selalu memberikan kita janji yang pasti untuk membuat kita semakin mantap melangkah di tahun ini ke depan. Akhir kata saya, dalam segala perkara, Allah berjanji kepada kita memberikan kita kekuatan untuk tampil sebagai pemenang. Demikianlah renungan singkat kita pada pagi hari ini, kiranya memberkati Immanuel, Allah beserta kita.